Inilah yang terjadi di dalam doa, bahwa kekalutan dan kegelapan sebenarnya sirna ditelan oleh Yesus, Sang Terang Dunia, yang menjanjikan bahwa barang siapa mengikuti Dia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pastor Winowatu OCD, dalam inspirasi mingguan hari Minggu Prapaskah kedua dalam kalender liturgi tahun C. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para pecinta inspirasi mingguan yang terkasih, tema dari renungan yang saya bawakan pada hari Minggu ini adalah doa membawa harapan. Doa membawa harapan. Sama-sama saudara dan saudari yang terkasih, sebelum terjadinya peristiwa transfigurasi di dalam Injil yang telah dibacakan tadi, kemungkinan para murid berada dalam keadaan sedih dan tak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus yang adalah guru dan Tuhan harus menderita dan wafat. Dalam kekalutan inilah mereka menemani Yesus naik ke atas gunung. Untuk apa? Injil Lukas mencatat bahwa mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini adalah pelajaran yang begitu indah, bagaimana dalam kekalutan kita harus naik ke gunung untuk berdoa, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi gelombang kehidupan. Kita harus menemukan tempat yang sunyi untuk berdoa, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, kekalutan dan ketakutan para murid akan kematian Kristus seolah-olah sirna ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wajah Yesus menjadi bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi seperti putih, bersinar seperti terang.
inilah yang terjadi di dalam doa, bahwa kekalutan dan kegelapan sebenarnya sirna ditelan oleh Yesus, sang terang dunia, yang menjanjikan bahwa barang siapa mengikuti Dia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Di dalam Kristus, kekalutan dan keletihan hidup digantikan dengan kelegaan, kegelapan digantikan dengan terang, dan ketidakpastian digantikan dengan harapan yang kuat, karena Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, pengalaman spiritual yang mengesankan ini sungguh membekas di hati Petrus. Inilah sebabnya dia mengatakan alangkah baiknya di tempat ini didirikan 3 kemah. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, doa membawa kita untuk kuat, untuk bisa menghadapi berbagai macam pencobaan-pencobaan. Doa membantu kita untuk bisa melihat wajah Allah. Doa membantu kita untuk membiarkan diri kita diterangi oleh sinar terang yang dibawakan oleh Yesus sendiri, yang terpancar di dalam melalui wajahnya. Oleh karena itu, para pencinta inspirasi mingguan, pesan untuk kita pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa. Lupa doa, lupa segala yang baik. Apapun segala masalah hidup, mari kita bawakan di dalam doa, karena di dalam doa kita akan mendapat kekuatan dan mendapat sinar wajah Allah yang terpancar begitu kuat, begitu terang bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau hadir membawa cahaya di tengah kegelapan. Engkau hadir membawa kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap masalah hidup yang kami alami. Semoga dalam peristiwa transfigurasi ini membantu kami untuk senantiasa kuat di dalam doa, untuk senantiasa berusaha menemukan wajah-Mu dan mendapatkan sinar-Mu di dalam doa. Karena itu ya Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami, terutama bagi para pencinta inspirasi mingguan ini, agar senantiasa dikuatkan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu melalui doa-doa yang kami panjatkan. Kami sampaikan ini dan kami yakin Engkau senantiasa mencintai dan membimbing kami kini dan sepanjang masa. Amin.